Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Mohon maaf sebelumnya ya, saya masih berada di luar kota. Namun, tidak menghentikan saya untuk mengabarkan kepada Anda terkait dengan perkembangan saat ini. Teman-teman, hari ini adalah sidang lanjutan kasus Nikita Mirzani yang dijerat dengan perkara tindak pidana pemerasan dan pencucian uang. Kehadiran sosok yang satu ini akan menjadi perhatian publik, yaitu hadirnya Dr. Samira alias Dr. Detektif. Kehadiran Dr. Detektif ini ditunggu-tunggu oleh publik. Mengapa? Ya karena bisa membongkar semua yang terkait dengan masalah skincare. Adanya kasus yang dihadapi oleh Nikita Mirzani tidak lepas dengan peran serta dari Dr. Detektif, Dr. Samira. Mengapa? Karena Dr. Samira lah yang memulai mereview produk dari Dr. Reza Dadis. Namun sebelumnya teman-teman, saya ingin membacakan informasi ini untuk Anda terkait dengan sidang minggu lalu. Ketika Nikita Mirzani ngamuk ingin flash disknya diputar di pengadilan. Kita bacakan terlebih dahulu berita berikut ini. Dari kumparan hit, Nikita Mirzani akan minta lagi untuk putar rekaman suara dugaan penyuapan. Bacakan aja lah ya. Nikita Mirzani beberapa waktu lalu membawa rekaman suara berisi dugaan adanya penyuapan yang dilakukan pihak Reza Dadis terhadap jaksa penuntut umum dan hakim yang menangani perkaranya. Nikita terjerat kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Nikita Mirzani meminta agar rekaman suara tersebut diputar dalam persidangan. Namun permintaan itu ditolak oleh majelis hakim. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, mengatakan kliennya akan kembali meminta agar rekaman suara tersebut terkait dengan dugaan penyuapan diputar di pengadilan dalam sidangnya digelar Kamis 7 Agustus 2025. Nanti Nikita Mirzani akan meminta rekaman untuk diputar kembali. Rekaman percakapan seseorang yang patut diduga dengan tanda kutip, tanda koma, tanda tanya akan Niki minta supaya rekaman tersebut akan diputar, diperdengarkan kepada masyarakat Republik Indonesia, kata Fahmi di kawasan Antasari, Jakarta Selatan. Alasan Nikita Mirzani minta rekaman suara terkait dugaan penyuapan diputar di sidang. Menurut Fahmi Bahmid, rekaman tersebut harus diputar dan diperdengarkan ke publik, sebab rekaman tersebut bisa membuka adanya dugaan penyuapan di balik perkara, dugaan pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang yang menjerat Nikita Mirzani. Adanya patut diduga oknum-oknum tertentu telah melakukan sesuatu untuk dipertanyakan kebenarannya. Insya Allah besok Kamis saya akan meminta rekaman tersebut untuk diputar sebagaimana yang ada dalam sidang Kamis kemarin. Tidak sempat diputar karena ada kendala pada media untuk melakukan pemutaran pada saat laptopnya bermasalah. Lanjut Fahmi Bahmid.
mengungkapkan bahwa kliennya akan bersikap tegas apabila hakim menolak untuk memutar rekaman tersebut. Jika permintaannya ditolak, Nikita berencana akan memutar rekaman tersebut melalui perangkat telepon genggam. HP yang akan dia pinjam dengan tim manajemennya dia untuk kita akan putar dengan HP-nya dia. Kalau memang diputar tidak diizinkan, dia akan putar sendiri menggunakan media elektronik. Sidang lanjutan akan digelar pada 7 Agustus 2025 dengan menghadirkan Dr. Samira untuk menjadi saksi. Oke, teman-teman, kita bahas. Yang intinya adalah kita akan ngotot ya. Kita ngotot kembali ya. Kita akan bahas. Nah, teman-teman, tadi sudah dibacakan ya bahwa Fahmi Bahmid menjelaskan bahwa kita akan meminta kembali, memaksa hakim untuk memutar flash disk tersebut di persidangan. Sementara kita tahu bahwa agenda sidang adalah pemeriksaan saksi-saksi. Saya pribadi ya memahami betul ya bagaimana problematika hakim ya ketika menghadapi terdakwa ya yang memiliki karakter seperti ini, yang seharusnya mematuhi agenda-agenda persidangan, yang seharusnya mematuhi aturan-aturan di ruang pengadilan. Namun faktanya justru mengabaikan semua itu. Meskipun ada dugaan adanya tanda kutip ya penyuapan jaksa, hakim dalam persidangan tersebut, itu masih harus dikonfirmasi benar atau tidak. Dan tempatnya bukan di ruang persidangan. Tuduh menuduh, sangka menyangka, bukan di ruang persidangan. Pembuktian kasus yang sudah dilakukan penyidikan di ruang persidangan. Namun dengan adanya dugaan-dugaan, silahkan terlebih dahulu dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang, bukan langsung di persidangan. Nah, ini masalah ini ketika Nikita Mirzani dan pengacaranya tahu bahwa itu ada dugaan, tetapi bukannya melaporkan, malah meminta diputar di pengadilan. Ini presiden buruk, teman-teman. Ketika nantinya ada perkara-perkara yang sama, adanya dugaan-dugaan, sementara jadwal atau agenda persidangan sudah disusun, kemudian ada seseorang terdakwa yang memiliki keinginan atas menghalang-halangi persidangan dengan cara-cara seperti ini, memutar flash disk yang bukan agenda daripada persidangan tersebut. Ini presiden buruk. Dan saya yakin meskipun memaksa hakim tetap akan memberikan kelonggaran waktu, namun pada saatnya nanti ketika pemeriksaan terdakwa, bukan sekarang. Ini menyesatkan ya. Ini menyesatkan. Kenapa? Ketika pemeriksaan saksi diintervensi dengan sikap terdakwa, diintervensi dengan keinginan terdakwa untuk memutarkan apa yang dia inginkan. Terkait dengan kesaksian dokter detektif dalam persidangan tersebut, saya melihat dokter detektif ini
akan memberikan kesaksian sama yang disampaikan oleh Dr. Oki Pratama, yaitu cenderung membela Nikita Mirzani. Ya, ini hanya sekedar dugaan saya karena Dr. Oki dan Dr. Samira atau Doktif ini menggandeng pengacara yang sama, yang tentu saja ada kesamaan, ada briefing, ada keinginan yang sama, sehingga menunjuk pengacara yang sama. Dan saya rasa bukan sebuah kebetulan, tapi ini sudah dipersiapkan. Namun demikian, saya melihat jaksa akan lebih cerdas dalam memberikan pertanyaan terhadap dokter detektif. Ya, menurut pendapat saya ini ada jebakan Batman. Ya, kita tahu ya, jaksa kemarin sangat cerdas dalam mengungkap sebuah permasalahan. Itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye. Kalau kata gue mah ya, orang yang mau ngejatohin orang lain ya udah dengan berbagai cara, sampai akhirnya pakai cara dengan mengupload ibunya yang depresi ya, yang mengalami gangguan jiwa gitu, terus sampai diupload, sampai diolok-olok. Ini yang ngupload itu mah beneran, yang ngupload itu yang sakit jiwa. Lu nggak punya otak ya, ibu orang lain lu share sampai segitunya. Lu nggak punya cara lain gitu selain cara jahat kayak begitu. Lu tuh ibu juga nyet. Kalau tiba-tiba lu gila nanti terus foto lu kondisi lu di share sama orang lain buat ngejatuhin anak lu, bagaimana? Lu tuh manusia masa nggak punya perasaan? Otak lo di mana pada? Lu tuh jahat semuanya. Lu nggak tahu ya, orang itu punya masalah, ngalamin kondisi segitunya, perih, sedih, sakit, dan dia masih bertahan sampai detik ini, itu luar biasa. Dan lu orang yang pada nggak punya otak, pada ngejatohin kayak begitu, sakit jiwa lu semuanya. Manusia pada nggak punya empati kayak gitu. Ngapain lu pada hidup? Bagus lu nggak ngalamin punya ibu yang punya gangguan mental. Bagus. Hidup tuh ya jadi manusia aja lah. Heran banget gua. Ampe nih manusia kagak punya otak, ampe parodiin kondisi ibunya yang udah di-share sama orang-orang yang nggak punya otak ini. Manusia macam apa lu pada, gue tanya? Manusia macam apa? Mudah-mudahan nih kondisi kayak begini kagak nyampe ke lu, kagak kejadian sama lu. Bagus lu kalau kagak gila kayak begini kondisinya. Bener-bener manusia pada nggak punya hati, malah ngolok-ngolok. Kagak usah lu share, berempati aja udah. Sampai segitunya lu mau jatuhin orang. Masalah apa lu semuanya pada hidup pada jahat kayak begitu? Heran banget. Aku tuh ya dari kemarin tuh mikir-mikir, kenapa ya kok NM udah dikasih uang 4M masih ngoceh-ngoceh aja nyerang Dr. R di sosial media. Ternyata itu tuh baru konsepnya tuh kayak gini nih. Dr. R kan temenan sama Dr. O. Nah Dr. O ini nih kayak ngebantu lah yang katanya temen Dr. R, membantu menghubungkan ke IM. Nanti dari IM ke NM, baru tuh dari NM ke Dokpeng. Jadi kayaknya Dr. R itu mikirnya kan, ya udah gue udah ngasih uang 4M gitu, ya udah deh nanti mereka bagi-bagi gitu, IM, NM, Dokpeng gitu. Ternyata enggak, itu baru satu pintu tuh kasarnya, baru pintu ke NM. Ada lagi pintu yang harus ditembus oleh Dr. R.
yaitu ke Dokpeng, dan mintanya nggak main-main, 2 juta dolar Singapura, kalau dirupiahkan itu 20 M lah. Makanya kayaknya nih Dokpeng itu menjadikan NM alat untuk lu nyerang lagi ya, karena yang gue belum lu nyerang lagi, nanti baru dokter O menghubungkan lagi nih. Oh teh, itu cuman 4M itu baru untuk NM aja, nutup mulut NM. Kalau Dokpeng itu nanti beda lagi teh. Ini kalau kasus pemetongan berencana, dokter O ini kena sih sama si Dokpeng ya, karena dia ikut serta membantu. Karena ini tidak ada korban yang metong gitu kan, nggak tahu kenapa deh yang 2 itu nggak kena. Jadi wah, ini aku sebagai orang bisnis ya kayak belajar sih, tidak ada temen dalam persaingan bisnis ya. Yang kita anggap temen tuh yang bisa ngebantu kita menyelesaikan masalah yang kita lagi kena masalah nih, kita lagi kena musibah, diserang orang, produk kita dijatuhkan, yang kita anggap teman, yang kita anggap dia bisa bantu, ternyata dia malah ngejerumusin kita gitu, malah kayak meres kita. Kalau misalkan ya, karena aku mikirnya gini, kalau dokter O itu temen ya, temennya dokter R, menganggap dokter R itu temen, dia nggak mungkin sih, dia pasti ngasih tahu NM untuk jangan dokter R jangan diserang gitulah, kasihan gitu, dia karyawannya banyak, terus dia nggak jualan, kasihan, janganlah NM itu teman baik aku gitu. Harusnya sih kayak gitu, karena kalau dia nyuruh dokter R keluar duit, ya menurut aku dokter O itu nggak pantas untuk dianggap temen, karena itu jahat sih menurut aku.